Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakannya, dan Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 6 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita. Dan sebelum kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan melihara hati dan pikiran kita. Dan biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, opung, kakek, siapa pun, karena 65 ke atas ada sekian persen, itu ada 19% yang mendengarkan. Dan saya bukan menggurui, tetapi hanya sekedar berbagi firman kepada setiap kita. Saya bukan mengajar, tapi berbagi iman kepada kita semuanya. Orang tuaku, ibu bapakku, saudara-saudaraku, teman sebayaku, dan lain sebagainya. Dan anak-anak muda sebagian, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan membuat kami melihat jalan yang harus kami tempuh dalam kehidupan ini. Ketika Engkau memanggil hidup kami, biarlah Engkau memperlengkapi kami dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dan audiens kami yang mendengarkan, berkati mereka, pelihara dan lindungi. Biarlah urapan-Mu tetap menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus. Sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu, maksud Tuhan. Dan kami dapat terangkat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4 dan beberapa. Sebenarnya pembacaan ini dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang ke-7, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, berfirmanlah, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, ia masang kemah, dan Betel sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. 9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji nama Tuhan. Dan ini tema kita adalah dengan judul tinggalkan, pergi, dan Allah akan memberkati. Tema kita adalah panggilan untuk pergi dan percaya. Nah, pertanyaan yang saya ajukan adalah, bagaimana respon Abraham menyikapi panggilan untuk pergi dan percaya? Kalian peralihannya, respon Abraham menyikapi panggilan untuk pergi dan percaya menurut Kejadian 12 ayat 1
sampai dengan 9 adalah Abram melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan, Allah berfirman kepada Abram untuk dia pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan ibu bapaknya, dan pergi ke tanah yang Tuhan janjikan kepadanya. Dan dia tidak tahu arah kemana sebenarnya. Tapi satu hal, sikap yang bagus adalah dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sebagaimana ayat yang keempat tadi. Jadi yang mau saya katakan, yang pertama, ia melakukan apa yang diperintahkan. Respon daripada Abram itu sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana usianya pada waktu dipanggil. Berusia waktu telah berusia 75 tahun. Di Haran pada waktu itu 75 tahun sudah cukup usia. Dan itu waktunya untuk bersenang-senang, untuk suntuk, untuk berbuat sesuatu yang baik dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang percaya. Dan dia melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarkan kita melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada hidup kita, sehingga Tuhan mau menyatakan segala kekuatannya kepada kita. Dan kita bisa melihat apa yang harus ditinggalkan. Seperti yang saya katakan tadi, dia harus meninggalkan negerinya, dia harus meninggalkan sanak saudaranya, dia harus meninggalkan atau pergi dari rumah orang tuanya. Pergi kemana? Ke arah yang Tuhan tunjuk kepadanya. Dan Tuhan tidak tahu mengarahkan. Dan Tuhan tidak mengatakan kemana dia harus pergi, tapi Tuhan akan menunjukkan arahnya. Dan kalau dia taat, maka Tuhan berjanji akan memberkatinya. Ini bukan undangan untuk liburan. Bukan juga panggilan untuk liburan. Ini panggilan Tuhan kepada Abraham untuk mentaati dia dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tahu itu apanya visi. Kita tahu mau di mana kita, mau kemana kita, dan bagaimana caranya ke sana. Tapi ini dia tidak tahu arahnya. Allah yang akan menunjuk, Allah yang menjadi kompasnya, Allah yang menuntun dia, Allah yang akan membimbing dia. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu, dan yang mau saya katakan adalah bahwa Abram melakukan sebagaimana yang dibilang Tuhan. Yang hebatnya di sini adalah Abram meninggalkan zona nyamannya untuk menuju suatu daerah yang dia tidak ketahui. Dan dia tahu kapan Tuhan akan mengabulkan janjinya, kapan dia akan sampai, berapa lama perjalanan itu, Tuhan tidak bilang. Tetapi dia melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Itu hebatnya Abraham. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah taat, pergi dan taat terhadap perintah itu. Yang kedua, melakukan perintah Tuhan untuk pergi, ya. Jadi dia pergi disuruh oleh Tuhan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, dan pergi ke tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Tuhan minta 3 hal kepada Abraham. Kalau negeri itu berdasarkan zona nyaman yang dimiliki oleh Abraham. Oleh Abraham, dia tidak perlu takut kemanapun dia pergi di daerah itu, karena orang-orang pada mengenal ayahnya Tera, saudaranya, dan dirinya. Dan itu
rasa nyaman. Negeri itu juga zona tempat dia mencetuskan ide dan budaya dalam kehidupannya. Kalau ke tempat negeri yang lain kan itu sangat aneh ya. Sama seperti saya merantau dan kebudayaan yang saya miliki walaupun sedikit-sedikit saya tahu, tetapi sudah banyak yang terlupakan. Karena di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan yang saya mau katakan adalah yang kedua ini, ia melakukan perintah untuk pergi. Jadi sanak saudara juga. Oh, yang ketiga, yang negeri itu juga tempat dia merasa aman, ya. Tidak perlu was-was terhadap orang asing. Kalau dia datang ke tempat orang, itu merasa was-was. Seperti saya dulu waktu datang ke Kalimantan, apakah orang Dayak akan makan saya? Kira-kira begitu pemikiran. Tetapi ternyata orang Dayak itu baik-baik. Pemikiran pertama ada rasa takut. Ketika saya datang ke pulau ini juga rasa takut demikian. Kenapa? Saya pendatang, saya orang asing di sini. Tapi saya harus patuh, taat pada panggilan itu. Nah, kemudian rumah Bapamu. Nah, ini termasuk nama besar keluarga kita, Tera. Keluarga besar, Tera ya. Ada di situ saudaranya, keluarganya, dan sanak familinya yang dekat satu dengan yang lain. Dan juga itu berarti jaringan sosialnya baik. Dan kemudian juga dukungan teman-teman, dukungan sahabat-sahabat, tentu dia tidak perlu ragukan lagi karena dia ada di orang-orang yang cukup mengenal dia. Dan sama kebudayaan, dan sama tempat, sama negeri, dan mereka melakukan itu. Mengapa Tuhan memanggil? Temanya adalah, saya katakan tadi, panggilan untuk pergi dan percaya. Mengapa Tuhan memanggil Abram dari tengah-tengah keluarganya, dari zona nyamannya, dari link yang dia punya, dari keluarga, nama besar, dan kemudian juga kalau dia tinggal di situ, dia akan dapat warisan, harta, tanah, dan lain sebagainya. Kekayaan ayahnya akan bisa berbagi dengan saudara-saudaranya. Ya, begitulah ya. Sebenarnya Tuhan tidak benci dengan hal-hal itu, ya. Keluarga, sanak saudara, juga negeri kita. Tapi kadangkala, satu contoh, kalau saya di negeri saya atau di tempat kelahiran atau di tempat saya dulu dibesarkan, mungkin saya akan berbeda. Saya tidak akan bisa hidup takut akan Tuhan. Dan Tuhan menyingkirkan saya dari sana walaupun tanpa saya sadari. Walaupun dengan cita-cita yang mulia di hati kita. Tapi Tuhan punya rencana untuk saya. Itu jauh dimulai dengan doa orang tua saya. Supaya saya menjadi penghibur bagi yang lain. Nama saya itu Joner Mangapul Simanjuntang. Tapi karena saya tidak suka nama itu dulu, saya hapus itu nama. Karena saya bagaimana bisa menghibur orang, saya jotos orang aja. Berkelahi aja di SD. Di SD aja udah mulai berkelahi-kelahi. Dan akhirnya itu nama tidak lagi melekat. Tapi mama saya memberi Joner Simon. Kalaupun saya sudah menghapusnya, tapi dia berkata bahwa karena saya tanya apa arti nama saya, supaya engkau seperti Simon Petrus yang memberikan penghiburan kepada orang lain. Makanya kau diberi nama Simon Mangapul Simanjunta, Joner Simon Mangapul Simanjunta. Dan yang mau saya katakan adalah meninggalkan itu, disuruh meninggalkan itu.
Karena di situ Allah akan menunjukkan berkat-berkatnya kepada Abraham. Kalau dia meninggalkan apa yang dikatakan zona nyamannya, daerah kebudayaan, untuk dia rasa aman, nyaman, semua dia miliki di situ. Keluarga, teman-teman, handai tolan, sanak famili, semua dia punya. Rasa nyamannya dicabut oleh Tuhan. Kadangkala Tuhan mau mencabut rasa nyaman kita itu supaya berkat yang jauh lebih besar akan kita terima. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham. Kalau di sana saja dia tidak akan menerima berkat Allah itu. Kalau Abraham tidak mau melakukan dan tidak mau taat, dia akan tetap menjadi Abraham yang miskin dan tidak punya apa-apa, yang hanya membawa beberapa dari seperti saya, satu tas membawa kemari. Saya bawa kemari dengan tas dan buku, beberapa buku di dalam tas saya dan pakaian, ya. Tetapi ketika berjalannya waktu, bahwa kita meninggalkan rasa nyaman kita meninggalkan kebudayaan kita masuk ke daerah baru di mana kita harus menyatakan kehidupan kita dengan budaya ilahi, dengan kemauan Tuhan, dengan keinginan Tuhan, dengan kemauan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah, tapi taat itulah yang harus kita lakukan. Sama seperti Abraham lakukan, kita juga harus lakukan ketaatan itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah, kalau mau ikan, nelayan itu punya strategi. Dan ketika para nelayan saling berbisik satu dengan yang lain di laut dalam, sedang banyak ikan yang besar-besar, sementara jaringnya yang lama itu sudah dipakai puluhan tahun, dan kalau menangkap ikan besar itu sudah pasti putus, dan mereka butuh jaring yang baru untuk bisa menangkap ikan di laut dalam itu. Jaring yang baru supaya nanti ketika ikan-ikan itu terjaring, mereka tidak akan dapat memutus jaring itu. Nah, paradigma lama-lama, pikiran lama, jaring lama itu harus dibuang dan harus masuk dalam pikiran Tuhan, dalam jaring yang baru. Demikian juga Abraham, yang lama dia tinggalkan, yang baru dia sambut, yaitu melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, sehingga Tuhan mau menyatakan segala kebaikannya dan mau memenuhi janji itu. Dan saya tidak akan cerita berapa janji-janji ini, tapi saya mau katakan ada 7 janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, akan mengutuki orang yang mengutuki engkau. 7, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan ini jugalah berkat yang terutama, menjadi berkat bagi semua keturunannya dan sampai kepada Yesus Kristus yang melahirkan Yesus, keturunan dari salah satu seorang yang bernama Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai kepada Yesus Kristus. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Itu karena adanya ketaatan seseorang yang bernama Abraham. Ketika Tuhan memanggil dia untuk pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah orang tuanya, dan pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Ya, lalu apa yang terjadi? Ketaatan itu penting dalam kehidupan kita. Sama seperti benih mangga. Benih mangga itu kalau kita biarkan saja, dia akan tetap satu biji mangga. Tapi kalau biji mangga itu ditanam, dia menjadi busuk, mati, dan kemudian setelah itu dia bertumbuh menjadi pohon yang besar dan berbuah lebat, dan banyak orang bisa menikmatinya. Dan Abraham, dari satu orang ini kita bisa melihat bahwa keselamatan itu datang, kebaikan itu datang
Pertolongan itu datang dari keturunan Abraham. Juru selamat itu datang dari keturunan Abraham. Sama seperti Abraham taat kepada Allahnya, demikian juga Yesus taat melakukan perintah Bapa yang disuruhkan kepadanya. Wow, itu sebabnya sering saya katakan, generasi orang benar akan diberkati. Selama generasi itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik dan luar biasa. Dan yang ketiga adalah keempat ya, tadi 3 menerima janji Tuhan, taat. Yang keempat adalah taat melakukan walaupun tidak ada kepastian. Wah. Taat melakukan walaupun tidak ada kepastian. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana itu ceritanya? Tapi memang itu yang terjadi. Dia hanya taat melakukan. Mau nggak kau lakukan, mau kau lakukan. Aku mau taat, aku mau percaya pada janji-janjimu. Ingat, ketika Tuhan berjanji, dia akan memenuhi apa yang dia janjikan. Anak saya pernah bilang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya kamu yang mulai, kamu yang mengakhirinya. Itu karena kita mau pergi ke mall dan ada tamu, pada akhirnya nggak jadi pergi. Mereka bernyanyi sepanjang apa itu, menyuruh usir aja itu pak tamunya. Ini waktu kita untuk bermain. Tapi karena orang ini mengalami masalah juga, saya katakan jangan. Walaupun sempat saya marah, dan kemudian setelah setengah 10-an itu kurang. Ya sedikit lah, 9-an lah ya, 9 lewat. Lalu mereka bilang, mereka paksa saya untuk pergi. Saya berikan solusi. Kalau kita sudah pergi ke sana, karena jam setengah 10 pasti sudah siap-siap tutup. Dan pintu gerbang sudah ditutup. Kalau saya sampai ke sana, Anda tidak bermain, itu bukan salah saya. Tapi saya berikan solusi. Besok kita lebih awal, berangkat jam 5 sore, sampai kamu puas. Ya. Pada akhirnya mereka mau, dan pendek cerita, saya di lampu merah hotel yang simpang 4 itu, saya mengatakan saya tidak akan janji lagi kepada kalian. Nanti kau tak bilang lagi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Janji harus dibayar, janji itu hutang. Itu anak-anak saya pada waktu kecil mereka. Dan anak saya yang kecil itu tanpa dosa mengatakan, enggak apa-apa pak, janji aja, janji. Dan betul, sejak saat itu saya tidak mau berjanji pada anak saya. Kalaupun dia minta sesuatu, saya katakan saya tidak janji. Tapi kalau saya masih bisa sempat, saya akan cari. Tapi kalau tidak, ya jangan marah. Karena anak saya itu hanya minta buku, ya berburu pada waktu itu, buku seri-seri pahlawan, seri-seri ya orang-orang yang berhasil dan lain sebagainya. Itu dia suka membaca buku itu. Nah, jadi taat walaupun tak ada kepastian. Ya, saya ilustrasi yang terakhir, saya waktu pergi ke Gili Trawangan dan kemudian pulang sore hampir malam dari Trawangan, kemudian kabut begitu luar biasa karena badai yang habis hujan deras, dan kemudian kabut datang. Dan saya bertanya kepada ini yang punya kapal, yang bawa, Bapak yakin kita ini nggak tersesat? Saya bilang, karena saya sebagai orang yang sepertinya kok jalannya ini karena jalannya nggak bisa hanya jalan 1 meter saja baru kelihatan. Kalau itu mau tabrakan sudah. Karena juga kita tidak bisa melihat daratan, 1 meter jarak pandang. Dan bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Dia katakan, saya sudah berpengalaman puluhan tahun membawa ini, dan saya sudah melewati banyak cuaca. Dan yang paling penting, kompas di tangan saya ini, itu bisa membawa kita kepada arah yang benar. Jadi dalam kehidupan kita, janji Allah itu kompas kita. Jadi kalau janji Allah itu kompas kita, maka kita nggak akan pernah tersesat.
Makanya kita lihat bagaimana ketika Tuhan Abraham sampai di tanah Kanaan, dia bilang, nanti negeri ini aku berikan padamu. Yang paling luar biasa adalah responnya itu. Responnya lalu mendirikan mezbah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada ketakutan, ada kegelisahan dalam kehidupanmu untuk menyatakan panggilan untuk pergi dan percaya, engkau merasakan keraguan, kebimbangan, takut, cemas. Ingat, bangun mezbahmu di hadapan Tuhan. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Karena kita tahu mezbah itu adalah tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Tempat membangun koneksi kita. Sehingga kita bisa berseru, berteriak kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ingat, engkau tidak akan pernah kehilangan arah. Dan engkau tidak akan pernah kehilangan janji. Kalau engkau taat dan pergi sebagaimana yang Tuhan katakan. Nanti sore saya akan bercerita bagaimana kita harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Menerapkan Tuhan yang memanggil kita itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakukan dan menerima segala hal yang indah seperti Abraham menerima janji-janji Tuhan. Bahkan sampai kepada keturunannya, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kiranya kita terus akan berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ingatlah bahwa engkau ketika ada kabut, jangan pernah takut, karena Tuhan yang akan menolong engkau melewati badai itu. Tuhan akan memberikan arah. Janji Tuhan itu adalah arah di mana kemana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi. Karena Tuhan memanggil engkau tidak pernah untuk mencelakakan engkau. Hanya rubah paradigmamu menjadi paradigma baru di dalam Tuhan. Kalau tadi engkau menggunakan akal sehatmu, tidak pernah menggunakan imanmu, mulai saat ini, walaupun akal sehat itu penting, tapi apabila akal sehat tidak lagi bisa menerima hal-hal yang besar dari Tuhan, mujizat-mujizat daripada Tuhan, lakukan lompatan iman. Itulah sebabnya Allah memanggil engkau. Tuhan menyediakan berkat-berkat besar bagi Abraham. Tuhan menyediakan karena apa? Abraham itu taat. Dan ketika engkau taat, maka Tuhan akan melakukan sebagaimana yang dia lakukan kepada Abraham, dia juga akan lakukan kepada engkau yang mau taat dan pergi kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, menyatakan segala kebaikan-Mu pada kami dalam nama Yesus Kristus. Dan firman-Mu yang telah memanggil kami untuk taat dan pergi untuk menyatakan segala kemurahan-Mu. Kami dipanggil bukan untuk Engkau celakai, tapi kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Oh ya, kalau engkau dalam keadaan pergumulan berat, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mereka sedang menghadapi pergumulan Tuhan. Setiap orang yang bergumul engkau katakan, aku mau menolong. Dan tolonglah, lakukan mujizat-Mu, pertolongan-Mu kepada mereka. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang kau lakukan bagi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Teruslah memperkatakan firman Allah dalam kehidupan kita. Mantap, mantap, mantap!